Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat siang Sobat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini udah ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan. Dan kali ini Kalista nggak sendirian, tentu sudah hadir narasumber yang kali ini akan menemani Kalista dan juga Anda selama 1 jam ke depan. Selamat pagi menjelang siang ini Dr. Firman. Selamat pagi Mbak. Dr. Firman ini adalah Dr. Firman Kusuma Atmajaya, dokter spesialis paru RSUD Muntilan. Ya, betul. Oke, boleh disapa dulu sahabat Gemilangnya dokter, monggo. Selamat pagi menjelang siang sahabat Gemilang semuanya. Di sini saya dokter spesialis paru, Dr. Firman Kusuma Atmajaya, spesialis paru dari RSUD Muntilan. Di sini nanti kita akan berdiskusi terkait pembahasan yang penting yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat luas. Oke. Ya. Dengan tema TOS TBC obati sampai sembuh ya dokter, ya, untuk betul. Talk show kali ini. Dan boleh dong dokter dijelaskan dulu TBC itu seperti apa, monggo. Ya, sahabat Gemilang, jadi TBC paru, tuberkulosis, jadi adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit ini sifatnya menular melalui droplet atau percikan dahak dari orang yang terinfeksi TBC dan bisa menular ke orang sekitar, ya, terutama yang orang-orang yang dengan resiko tinggi terinfeksi TBC. Di antaranya yang perlu diperhatikan dari sahabat Gemilang semuanya, yakni pada orang-orang dengan kontak dengan pasien TBC, misalnya keluarga yang menderita TBC, maka orang yang terdekat akan berisiko dan harus diinvestigasi. Kemudian yang berisiko yang lainnya, yakni pada orang-orang yang tinggal di pemukiman padat penduduk seperti di asrama atau kemudian di pondok, kemudian di tenaga kesehatan, kemudian di lembaga pemasyarakatan. Kemudian selain itu juga penderita dengan penyakit kronis seperti kanker, kemudian penyakit ginjal, penyakit diabetes itu juga akan berisiko terkena infeksi TB lebih besar daripada orang sehat. Wow, seperti itu, menakutkan sekali ya dokter. Ya, perlu dan diperhatikan. Butuh perhatian penuh ya, dari semua kalangan karena kita masyarakat. Indonesia memiliki target untuk eliminasi TB tahun 2030. Jadi diharapkan kasus TB bisa ditekan secara besar-besaran pada 2030 target nanti. Jadi insidennya diharapkan akan semakin ditekan dan target angka kesembuhannya juga harapannya akan lebih besar. Oke. Oh ya dokter dan sahabat Gemilang, tentunya program Jamus Gemilang bersama RSUD Muntilan kali ini dalam rangka juga memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2025 ya dokter. Yang besok tanggal 24 Maret. Yes. 2025. Oke. Dokter, by the way, kalau untuk gejala TBC ini sendiri, ini seperti apa dokter? Karena kita kan yang seperti kita ketahui kalau kita kena batuk beberapa hari itu udah, terus ya kita nggak tahu itu apakah itu TBC atau hanya batuk saja ketularan seperti itu. Itu seperti apa dokter? Monggo. Jadi gejala TBC itu meliputi gejala utama dan gejala tambahan, dan tidak semuanya ada. Gejala utama yang sering ditemukan pada pasien TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Jadi batuknya sifatnya terus menerus dan berdahak selama minimal 2 minggu atau lebih. Kemudian sertai gejala tambahan seperti demam naik turun, kemudian keringat dingin malam, penurunan nafsu makan, kondisi lemas, penurunan berat badan, seperti itu.
itu gejala-gejala itu tambahannya tidak mesti ada, kan, tapi yang sering ditemukan adalah batuk selama 2 minggu itu. Oke, dari situ ketika seseorang sudah terindikasi TBC, ini apakah bisa menularkan ke seseorang yang lain, dokter, yang mungkin belum terindikasi TBC ini sendiri? Jadi TBC ini ada yang sifatnya berdasarkan lokasinya. Ini TBC ini ada yang di paru sama di luar paru atau ekstra paru. Jadi yang menular ke orang lain adalah TBC paru. TBC paru, kemudian yang tidak menular itu jadi infeksi TB ini nanti bisa menginfeksi berbagai organ dalam tubuh. Yang utama adalah di paru, kemudian organ lain bisa menyerang ke kelenjar, menyebabkan TBC kelenjar, kemudian ke selaput otak, kemudian ke usus, kemudian ke saluran kencing, kemudian ke tulang juga bisa. Jadi yang untuk di luar paru sifatnya tidak menular. Misalnya TBC kelenjar, ini jangan takut karena pasien ini tidak menularkan ke yang lain. Tapi yang berpotensi menular adalah TBC paru, seperti itu. Oke. Nah, ketika dokter seseorang menderita TBC, kita sebagai orang awam kan tidak tahu dia hanya batuk saja atau benar itu TBC. Nah, gimana sih dokter kita cara mengetahuinya atau kita membekali diri kita sendiri agar enggak terkena TBC ini sendiri? Ya, betul. Jadi TBC ini bisa mirip dengan gejala penyakit yang lain seperti penyakit pada bronkitis atau penyakit paru seperti asma atau penyakit yang lainnya. Memang gejalanya untuk TBC ini batuk secara terus-menerus. Jadi berbeda dengan asma. Kalau pada asma ini sifatnya batuknya kambuh-kambuhan dan sesaknya kambuh-kambuhan. Kalau TBC terus-menerus. Kemudian yang lain seperti penyakit paru obstruktif kronis. Jadi akibat paparan asap seperti asap rokok, asap pembakaran, ya itu juga bergejala batuk juga, batuk produktif, kemudian disertai sesak biasanya pada pasien ini. Tapi pada pasien TBC paru ini sesaknya tidak dominan, akan tapi lebih ke batuk. Dan kadang-kadang kondisi sesak terjadi pada TBC ketika infeksinya sudah luas di paru-paru. Oke, kalau pencegahan akan TBC ini, apakah kita bisa mencegah dari luar ataupun dari dalam kita sendiri? Jadi ingat pada orang-orang yang berisiko itu memang harus hati-hati dan harus ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan diantaranya pada anak-anak sudah digalakkan vaksinasi BCG pada umur 0 sampai 3 bulan untuk pencegahan TB atau biar TB-nya tidak berat. Kemudian selain itu yang penting sekali adalah pemakaian masker atau APD. Itu untuk mencegah tertular dari penderita TBC yang kita tidak tahu orang batuk itu batuk TB atau batuk asma atau batuk penyakit paru yang lain. Terus kemudian jangan lupa lingkungan sekitar rumah. Lingkungan rumah harus ventilasinya baik, sirkulasi udara baik, kemudian pencahayaan bagus. Karena kuman TBC ini lebih mudah berkembang di tempat lembab. Jadi ketika cahaya kurang, dia akan lebih mudah berkembang dan bisa menginfeksi yang lain. Kemudian selain itu jaga kondisi tubuh, makan makanan bergizi, tidak ada pantangan makan ya. Kemudian istirahat yang cukup, seperti itu. Oke, kalau untuk perjalanan dari TBC ini sendiri, dokter, ini seperti apa, monggo? Jadi TBC paru ini perjalanannya penularan dari percikan dahak yang terhirup oleh orang dari penderita TBC ke orang yang sekitar, yang nanti akan masuk ke akan terhirup ke jalan nafas melalui hidung, kemudian masuk ke saluran nafas atas, kemudian masuk ke bawah sampai saluran nafas bawah, kemudian sampai ke paru-paru atau alveolus. Di situ kuman TB ini akan akan berkembang di situ. Nah, di sini sebenarnya
tubuh itu sudah memiliki sistem pertahanan yang baik pada orang-orang yang sehat ya. Sistem pertahanan tubuh itu adalah sistem imun. Jadi sudah punya sistem imun yang alamiah dan bawaan. Seperti yang dari saluran nafas atas kita punya rambut hidung untuk menyaring kotoran atau kuman seperti itu. Kemudian mukosa yang ada di jalan nafas yang akan mencegah bahan berbahaya masuk ke dalam paru-paru. Kemudian di situ ada sel-sel juga, sel-sel imun yang penting, yakni sel makrofag dan sel T ya. Jadi sel makrofag ini yang utama, yang dia nanti akan memfagosit atau menelan dari kuman TB ini sehingga akan dilokalisir. Nah, ketika sistem imun bagus, dia akan mati. Kuman TB ini oleh sel makrofag. Ketika daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita diabetes dan yang lainnya, itu sel imunnya, makrofagnya tidak bekerja dengan baik. Jadi kuman TB akan berkembang di sel itu dan akan pecah dan menginfeksi ke sel-sel yang lain, sehingga pada akhirnya akan muncul gejala TB seperti itu. Untuk faktor resiko dari TBC ini sendiri, dokter, ini seperti apa? Faktor resiko untuk terjadinya infeksi TB. Jadi sebenarnya orang-orang yang berisiko yang tadi sudah saya sebutkan, pada orang-orang dengan komorbid seperti diabetes, kemudian orang malnutrisi, yang kurang gizi seperti itu akan mudah terinfeksi. Kemudian orang-orang yang tinggal di pemukiman padat penduduk seperti itu akan lebih mudah, kuman itu akan menyebar karena tempatnya padat, ventilasi kurang seperti itu akan lebih mudah terjadi, akan berisiko untuk terkena infeksi TB. Kalau pasien dengan mohon maaf HIV atau AIDS seperti itu. Jadi HIV juga berisiko. Jadi selain yang sudah saya sebutkan, pada HIV kenapa berisiko? Karena sistem imunnya juga melemah. Jadi terutama sel T ya di situ, sel CD4-nya akan turun. Dia juga sebenarnya berperan untuk mengeliminasi TB dari sistem imun adaptif selain makrofag tadi yang disebutkan. Jadi memang potensi juga seperti itu. Dokter, kita nanti akan bahas sedikit pengobatan dari TBC ini, tapi nanti ya dokter setelah break. Untuk ada Sobat Gemilang yang pengen bertanya, bisa bergabung sekarang juga di line WA Radio Gemilang di 081578968968, dan juga Anda bisa simak siaran talk show kali ini di Instagram RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap gabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut.
Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aduh, Yung, Bung. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke Sobat Gemilang, masih terus bersama Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2025. Radio Gemilang bersama dengan RSUD Muntilan membahas topik yang menarik, TOS TBC, temukan TBC, obati sampai sembuh dan pokoknya sampai tuntas ya dokter. Dan masih dokter Firman yang kali ini menemani kita di studio Radio Gemilang. Dokter, tadi Kalista sempat tanya sedikit dan belum dibahas ya. Untuk pengobatannya ini seperti apa dokter? Monggo. Ya, pengobatan TBC ini memang butuh waktu yang lama. Jadi berbeda dengan penyakit infeksi yang lain, seperti penyakit pneumonia dan yang lainnya itu pengobatannya waktu singkat. Sedangkan pada TBC ini butuh waktu yang lama dan butuh keteraturan minum obat. Nah, untuk pengobatan TBC ini sesuai dengan panduan itu nanti ada yang pengobatan TBC sensitif obat dan pengobatan TBC resisten obat atau kebal obat. Nanti ada panduan atau regimen obat sendiri. Nah, untuk waktunya untuk TBC sensitif obat ini minimal selama 6 bulan. Dan bisa diperpanjang sesuai dengan
klinis dan hasil pemeriksaan penunjang seperti dahak dan ronsen. Jadi penegakan diagnosis TB ini kan dari gejala tadi yang sudah disebutkan, ada batuk 2 minggu lebih, batuk darah, bisa nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin malam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Kemudian dari pemeriksaan fisik kadang normal pada lesi yang atau infeksi yang masih awal. Bisa ditemukan sesak pada kondisi lanjut pada pemeriksaan fisik. Kemudian dari pemeriksaan penunjang yang penting adalah pemeriksaan dahak. Dari pemeriksaan dahak atau pemeriksaan TCM ini untuk menentukan apakah ditemukan kuman TB atau tidak dari dahaknya. Kemudian pemeriksaan penunjang yang berikutnya adalah pemeriksaan ronsen. Jadi pemeriksaan ronsen ini sebagai pendukung dari pemeriksaan dahak. Kalau dahaknya positif ya sudah berarti diobatin. Sedangkan bila dahaknya negatif akan tapi dari pemeriksaan ronsennya ditemukan gambaran TB, maka tetap diobati TB. Gitu, seperti itu. Oke, kalau untuk pemeriksaan fisiknya ini seperti apa, dokter? Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan auskultasi atau pemeriksaan dengan stetoskop kita periksa. Kemudian bisa ditemukan suara nafas abnormal seperti amforik, kemudian suara ronki, kemudian dan pada TBC ini untuk TBC paru ya. TBC yang luar paru itu nanti ada TBC di pleura atau di selaput paru. Jadi nanti efusi pleura TB atau TBC pada selaput parunya. Jadi nanti ada akumulasi cairan di rongga antara paru dan selaput itu yang menyebabkan pasien itu sesak nafas, sehingga ya nanti untuk penegakannya dengan pemeriksaan cairan. Oke dokter, kita ke Instagram dulu. Ini yang sudah bergabung di Instagram dari RSUD Muntilan. Selamat pagi, ada Mbak atau Mas Syari Toge. Selamat pagi Pak Dokter yang baik. Sekarang yang baru ngobatin ibu saya. Terima kasih ya Bapak Dokter. Ya, semoga lekas sembuh untuk bapaknya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Syari. Terus lanjut lagi ada dari akun Denok Rahmi. Izin bertanya dokter, kalau orang yang terkena TBC dan sudah dinyatakan sembuh atau BTA sudah negatif, apakah bisa menularkan dokter? Monggo. Ya, jadi bila pasiennya sudah menjalani pengobatan secara lengkap, jadi secara teratur dan dinyatakan selesai dari dokter, maka tidak berpotensi menular. Jadi nanti evaluasinya dari dahak yang sudah negatif dan dari foto ronsen yang menunjukkan gambaran bekas TBC. Tapi berbeda dari mungkin dari sudut pandang radiologis, mungkin harus dipadukan dengan kondisi klinis pasien. Seperti pada pasien-pasien yang sudah selesai pengobatan TBC akan tapi meninggalkan bekas. Jadi pada beberapa pasien itu bekas TB dari ronsen itu memang beberapa ada yang masih tampak, akan tapi sudah tidak menunjukkan gejala dan tidak menularkan yang lain. Oke, ini ada yang bertanya di line WA 081578968968. Ada dari Tari di Muntilan. Dokter, TB itu bisa ditularkan dari ibu ke anak yang masih di dalam kandungan nggak sih dokter? Seperti itu, monggo. Ya, untuk angka kejadiannya memang belum ada penelitian ya untuk itu, akan tapi dari referensi yang kami dapat untuk penularan itu dari dahak. Kalau untuk dari janin itu transplasenta itu kecil ininya kejadiannya. Oke, jadi masih bisa nggak tertular ya dokter? Ya makanya di situ ada program terapi pencegahan TB dan terapi TB itu sendiri. Nah, ketika ibu hamil dia terinfeksi TB, maka ibu hamil ini tidak ada masalah, tidak ada kontraindikasi untuk diberikan pengobatan TB, dan pengobatan TB itu akan juga
akan juga melindungi si anak ini dari infeksi TB. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Tari yang ada di Muntilan. Oke dokter, kalau ngomongin soal TBC ini, apakah infeksi laten TBC ini juga berbahaya dokter? Atau infeksi laten TBC ini apa sih sebenarnya dokter? Ya, infeksi laten TB secara definisi adalah seseorang yang terinfeksi kuman TB. Akan tapi tidak ada atau tidak menunjukkan gejala klinis TB seperti batuk dan lain-lain itu. Kemudian secara radiologis atau ronsen juga normal, secara dahak juga negatif. Akan tetapi dari pemeriksaan mantuk atau tuberculin skin test itu untuk penegakan TB laten itu positif. Jadi nanti dari pemeriksaan mantuknya positif seperti itu. Dan program pemerintah untuk eliminasi TB ini akan sangat penting untuk cakupan pengobatan TBC laten, karena TBC laten ini akan bisa menjadi TBC aktif lebih besar daripada orang-orang yang tidak terinfeksi. Nanti dengan pengobatan TBC laten ini, angka kejadian TBC aktif juga diharapkan semakin rendah dengan diobatin orang-orang yang TBC laten itu. Oke, nah kalau kita nggak tahu kan, ini kan nggak bergejala dokter. Betul. Apakah kita harus berobat atau cek kesehatan itu dilakukan berapa bulan sekali dokter atau berapa tahun sekali? Jadi TBC laten ini prioritas dari pemerintah untuk eliminasi ini adalah pada orang-orang yang berisiko. Jadi orang-orang yang berisiko itu diantaranya adalah orang yang kontak erat dengan pasien TBC aktif atau TBC yang dalam pengobatan. Jadi harus diinvestigasi kontak. Di situ nanti peran dari layanan lini fase pertama dari puskesmas akan melakukan investigasi kontak pada orang-orang yang orang-orang sekitar dari penderita TBC aktif. Jadi yang sedang pengobatan, maka akan dikunjungi di rumah-rumah orang sekitar apakah bergejala atau tidak. Bila bergejala, maka akan diinvestigasi apakah dia ke TBC aktif atau TBC laten. Kalau tidak ada gejala, maka dengan pemeriksaan mantuknya positif, maka diobati TBC laten. Nah, pengobatannya nanti beda pengobatan dengan TBC aktif. Untuk TBC laten ini pengobatannya ada yang dengan regimen 3 bulan, ada dengan regimen 6 bulan. Seperti itu. Regimen obat pencegahan. Oke dokter. Kalau kita sebagai orang yang awam untuk bisa biar daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan yang pasti kita nggak tertular dari TBC ini ada nggak sih dokter saran dari dokter seperti itu? Monggo. Sebenarnya prinsipnya secara umum ya. Jadi untuk biar tidak tertular ya tadi jangan lupa pemakaian APD, pemakaian masker ya, itu yang utama. Kemudian untuk daya tahan tubuh sendiri bisa konsumsi makanan yang bergizi. Jadi bila tidak ada penyulit seperti diabetes atau gangguan ginjal, itu makanannya tidak ada pantrangan makan. Jadi makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian berat badannya jangan lupa harus dipertahankan dalam kondisi ideal. Bila berat badannya kurang ya harus dinaikkan berat badannya ke kondisi ideal. Terus untuk berat badan berlebih, resikonya bukan ke TB sebenarnya. Kalau berat badan berlebih ya, berat badan berlebih sebenarnya risiko ke penyakit metabolik. Pada TB-nya biasanya pada orang-orang dengan malnutrisi atau gizi kurang, berat badan rendah seperti itu. Nah kalau untuk Indonesia ini sendiri dokter, dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2025 yang dilakukan pemerintah ini seperti apa dokter? Apakah ada tren penurunan atau malah ada tren peningkatan dari kasus TB ini sendiri dokter? Monggo. Ya. Untuk target dari program pemerintah di sini mempunyai program untuk eliminasi TB tahun 2030.
Jadi harapannya nih di tahun 2030 angka kejadian TB-nya berkurang dan diharapkan bisa tereliminasi secara maksimal. Kemudian untuk program-programnya dari pemerintah untuk di Jawa Tengah sendiri ya, mumpung saya ingat. Jadi ada program screening TB dari Jawa Tengah ini namanya Paijo GR. Jadi nanti pada masyarakat yang berobat ke vaskes di puskesmas atau di rumah sakit nanti bisa menginstal aplikasi Paijo GR ini dan nanti akan masyarakat nanti akan memasukkan nama, identitas, KTP dan lain-lain, kemudian adakah gejala yang disebutkan tadi yang mengarah ke TB itu, dan nanti dari petugas kesehatan akan mendata dan akan men-screening dari data dari Paijo GR itu untuk menginvestigasi. Jadi memang investigasinya bisa aktif dan secara pasif. Jadi secara aktif itu dari petugas kesehatan nanti mencari pasien-pasien yang bergejala, yang kontak dengan pasien TB misalnya seperti itu, kemudian mendiagnosis. Jadi ya mencari data, kemudian mendiagnosis pasien apakah mengarah ke TB atau bukan. Kemudian yang secara pasif ini nanti masyarakat nanti akan pasien yang berobat ke vaskes di puskesmas rumah sakit yang pengobatan TB nanti akan didata orang-orang yang keluarga yang berkontak dan kemudian akan diinvestigasi lebih lanjut seperti itu. Oke, itu program dari pemerintah ya, dokter. Oke, oh iya dokter. Tadi kan dokter menginformasikan anak atau bayi ini bisa menderita TB. Mohon maaf, bisa dijelaskan atau diinformasikan lagi dokter, TB pada anak ini ciri-cirinya seperti apa? Monggo. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan TBC dewasa, tetapi pada TBC anak ini beberapa kasus memang sama. Jadi keluhannya batuk yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Tapi gejala lain yang sering ditemukan adalah berat badan yang tidak kunjung naik atau susah naik, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian letih lesu, gampang kurang atau tidak enak badan seperti itu pada anak-anak. Kemudian gejalanya kurang lebihnya kurang spesifik dibandingkan dewasa ya. Kadang-kadang batuknya tidak berdahak seperti itu, dan makanya kita agak kesulitan untuk memeriksa pada pasien anak untuk dilakukan pemeriksaan dahak. Tapi dari dokter anak sendiri ya, nanti dari teman sejawat spesialis anak biasanya memiliki sistem atau cara mendiagnosis pada pasien anak dengan sistem scoring TB. Jadi nanti akan diskor dari gejala batuk, kemudian penurunan berat badan, kemudian keringat dingin malam atau demam sumber-sumber, kemudian dari ronsen, kemudian dari pemeriksaan mantuk. Jadi kalau mantuk ini pada dewasa itu untuk diagnostik pada TBC laten yang tidak bergejala. Kalau pada anak ini mantuk ini untuk diagnosis TBC klinis. Jadi yang tidak bisa mengeluarkan dahak nanti dari sistem scoring apakah masuk kriteria TBC klinis atau tidak. Kalau masuk ya nanti tetap diobati, karena ya itulah dari diagnostik dari TBC klinis itu kalau pada anak itu dengan sistem scoring. Berbeda dengan dewasa. Untuk TBC dewasa ini bisa dengan dari pemeriksaan dahak itu, bisa dari klinis. Kalau klinisnya itu yang dari gejala-gejala, dari pemeriksaan fisik dan dari radiologis atau ronsennya mengarah ke TB, ya diobatin walaupun dahaknya negatif ya. Tapi secara radiologis positif seperti itu. Oke. Oh ya dokter, pasien di RSUD Muntilan ini untuk TB perawatannya sendiri itu seperti apa dokter? Apakah sama juga? Ya, untuk pengobatan TBC ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi pengobatannya selama 6 bulan untuk TBC sensitif obat atau TBC klinis. Jadi waktunya 6 bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan
evaluasi. Kemudian pasien di awal pengobatan biasanya kami kontrolkan 1 minggu dulu untuk evaluasi efek samping obat. Jadi memang obat TB sebagian kecil ada efek sampingnya, akan tapi sebagian besar tidak ada tanpa efek samping. Kemudian bila 1 minggu ini tidak ada efek samping, pengobatan untuk kontrol ke vaskesnya bisa dijadwalkan setiap bulan. Oke, siap dokter. Kita lanjut lagi nanti dokter, kita break dulu. Untuk Anda Sobat Gemilang yang masih pengen bertanya seputar dari TBC ini, Anda bisa bergabung di line WA 081578968968 dan Anda bisa simak talkshow Jam Musik Gemilang kali ini di Instagram RSUD Muntilan. Kita akan kembali sesaat lagi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut.
Hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Oke, Sobat Gemilang masih terus barengan Kalistop Seri yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Kali ini bersama dengan RSUD Muntilan membahas topik yang menarik, TOS TBC, obati sampai sembuh, dan program Jamus Gemilang bersama RSUD Muntilan kali ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2025. Dan masih bersama juga Dr. Firman Kusuma Atmaja, dokter spesialis paru RSUD Muntilan. Oke dokter, boleh di-spill nih dokter untuk jam kerja Dokter Firman di RSUD Muntilan ini dari jam berapa sampai jam berapa? Monggo. Ya, jadwal praktek di RSUD Muntilan terbagi di poli paru dan poli TB atau polidot ya. Untuk polidot nanti jadwal prakteknya di hari Selasa dan Jumat pukul 9 sampai selesai. Sedangkan untuk poli paru nanti di hari Senin, Kamis, dan Sabtu pada pukul 9 sampai selesai. Oke, dan untuk dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2025 ini, yang ingin disampaikan dokter kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang ini seperti apa dokter? Monggo. Ya, pesan-pesan dari saya, mari kita sukseskan program pemerintah untuk eliminasi TBC di tahun 2030. Zero TB, bebas TB ya di 2030 dengan keikutsertaan. Jadi nanti butuh dari peran serta semua pihak, baik dari dokter, tenaga kesehatan, perawat, kemudian dari masyarakat untuk kepedulian atau yang mengalami gejala diharapkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang tersedia baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Kemudian komitmen pemerintah ini juga didukung dari finansial. Jadi sebenarnya dari pemerintah sudah menyediakan logistik atau obat yang dapat diakses oleh masyarakat seluruhnya. Jadi nanti diharapkan dengan ketersediaan obat yang memadai akan tercapai pengobatan yang tuntas, yang selesai. Dan untuk pasien-pasien umum pun, pasien-pasien yang tidak memiliki BPJS atau asuransi juga tercover untuk pengobatan TBC ini dari pemerintah. Jadi diharapkan kepedulian dan kesadaran dari masyarakat untuk memeriksakan diri apabila memiliki gejala yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Kemudian yang berkontak erat dengan pasien TBC jangan lupa untuk menjaga diri dengan menggunakan masker ya, kemudian
memeriksakan diri bila bergejala, kemudian melakukan pengobatan pencegahan tadi yang disebutkan untuk TBC laten ya. Pengobatan pencegahan ini sangat penting dalam mensukseskan program eliminasi TB di tahun 2030. Oke, siap. Baik, terima kasih Dr. Firman Kusuma Atmaja, dokter spesialis paru RSUD Muntilan yang kali ini sudah memberikan edukasi terutama kepada masyarakat Kabupaten Magelang dan sahabat Gemilang tentunya tentang TBC ini. Dan terima kasih sudah hadir dokter, sampai bertemu kapan-kapan lagi. Boleh main ke sini lagi ya dokter? Insya Allah. Oke, dan sahabat Gemilang sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Kali ini bersama dengan RSUD Muntilan dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2025 yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2025. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di talk show Jamus Gemilang edisi selanjutnya. Selamat siang dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.